Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-53 dari channel CBC ini. Jadi gimana teman-teman dari video CBC yang kemarin? Apakah sudah cukup mewakili kalian semua kekesalan atas wasit yang kita selalu punya masalah dengan Anthony Taylor ini ya? Nah, karena dia saat memimpin Chelsea, itu pertandingan Chelsea itu selalu penuh drama ya. Pernah keingat kita itu dulu Antonio Taylor memimpin dan Cucurella itu dijambak ya, sehingga sampai terjatuh di kotak penalti dan tidak dikasih pelanggaran dan tidak diberikan penalti. Jadi ya, what do you expect from Anthony Taylor ya? Again and again and again it's happened with Anthony Taylor ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat klik link di atas ini untuk kembali menyaksikan di episode ke-52 kemarin ya, teman-teman. Di mana CBC membuat judul Anthony Taylor is a fraud ya. Luar biasa. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, first thing first ya, ibarat kita itu makan, sebelum makan kita harus mengucapkan doa. Maka begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, mohon bantuan teman-teman semua untuk klik like dari video ini supaya tidak kelupaan nantinya di akhir video, video berakhir kelupaan untuk klik like ya. Sayang sekali. Karena tombol like teman-teman ini sebenarnya secara tidak langsung itu dapat membantu fans Chelsea di luar sana supaya dapat mengakses informasi yang legit dari informasi dari seputar Chelsea Football Club. Dan kita tentu ingat beberapa kali itu ada rumor-rumor yang kita tidak tahu dari mana sumbernya dan menyebutkan hal yang sebaliknya ya atau hoax ya. Jadi buat yang belum subscribe, please di subscribe karena subscribe dan like itu gratis ya teman-teman. Dan CBC mengucapkan banyak terima kasih buat sobat CBC yang dimanapun berada ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Dari Taiwan saya dapat kolom komentar informasi, terus kemudian ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Australia ya. CBC menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena CBC ini tidak dapat bisa berkembang sampai sekarang ini sehingga berhasil masuk ke episode ke-53 kali ini. Keep on like and comment ya guys. Sebisa mungkin CBC akan berjanji membalas setiap komentar dari para sobat CBC semua. Dan CBC mengucapkan terima kasih dan mendoakan buat teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, khusus di episode ke-53 ini kita akan membahas Champions League musim 2024-2025. Loh, kok bahas Champions League, Bang? Ini kan Chelsea nggak main di Champions League. Terus berarti CBC nggak bahas lagi Chelsea lagi ya, Bang ya? Nah, tenang, sabar. CBC tetap akan bahas Chelsea kok ya. Jadi CBC akan berusaha untuk tetap mengupdate konten Chelsea setiap harinya sehingga dalam satu hari kemungkinan akan ada dua upload video yang membahas Champions League dan juga Chelsea di pagi harinya ya. Jadi di sini Sobat CBC diajak oleh kami untuk mengamati Champions League ya. Meskipun Chelsea tidak turut serta di musim ini, tapi CBC yakin pada musim panas depan Chelsea itu akan lolos ke Champions League di musim 2025-2026 karena menjuarai Liga Inggris. Amin ya teman-teman. Jadi supaya kita semua ini familiar dengan format yang baru dari Champions League ya. Jadi teman-teman nanti akan terbiasa dan tidak bertanya-tanya ini kok formatnya bagaimana ini ya, ya. Jadi CBC mau mengajak teman-teman semua untuk mengikuti dari konten CBC ini yang membahas terkait format baru dari Liga Champions ya. Jadi semua tim itu ada dalam satu grup besar ya, itu berjumlah 36 tim ya. Di mana fase liga ya, atau eh, league phase ya, ini tim akan bertanding 8 pertandingan dan akan menghadapi 8 tim yang berbeda ya. 4 pertandingan itu bakal menjadi laga tandang dan 4 pertandingan lainnya akan menjadi laga kandang ya. Sehingga fase liga ini akan berakhir
dapat dilihat nanti di peringkat klasemen terakhir akan diketahui apakah akan berlanjut ke babak gugur atau terus otomatis lolos ya. Karena di peringkat ke 1 sampai ke 8 ini itu akan lolos ke 16 besar, sedangkan peringkat ke 9 sampai 24 ya akan lanjut ke babak selanjutnya ya, teman-teman. Eh yaitu playoff antara satu dengan yang lainnya untuk berebut 8 tiket tersisa dan masuk ke babak 16 besar, menyusul dengan 8 tim yang sudah lolos di fase grup tadi ya, 8 tim ya. Dengan format dual leg ya. Sementara tim peringkat 25 sampai 36 itu dipastikan gugur. Tidak akan ada lagi tim yang turun ke kasta Liga Eropa ya. Next, mulai dari babak ke-16 besar, format dua leg akan tetap digunakan sampai babak final dan semifinal hingga final nanti di tempat yang netral ya. Lantas bagaimana pembagian pertandingannya? Jika tiap tim ini hanya memainkan 8 laga ya, sedangkan itu ada 36 tim ya. Ya, sistem pot ini masih tetap digunakan untuk menentukan drawing pertandingan di fase liga, di mana ada 4 pot yang berisi 9 tim, dan di setiap tim itu akan menghadapi 2 dari masing-masing pot ya. Ya, kita bisa lihat potnya di sini, di mana tim besar itu ada di pot 1 seperti Real Madrid, itu akan menghadapi 2 tim dari pot 4 dan 2 tim dari pot 3 dan 2 tim dari pot 2. Di mana pada match pertama mereka ya, itu Real Madrid sudah menghadapi Stuttgart ya di pot 4, sehingga tersisa 1 tim lagi di pot 4 untuk melawan Real Madrid. Ya, nanti kalau CBC lihat itu di match terakhir ya, di match ke-8 saat melawan Brest. Jadi format liga ini tentu akan lebih seru karena antar tim di pot 1 pun itu di mana dihuni oleh tim besar akan saling berhadapan. Paling tidak 2 kali ya, 2 tim berbeda pada fase grup ini. Jadi seperti yang CBC kira, UEFA ini terinspirasi dari European Super League ya, yang diinisiasi oleh Florentino Perez, yaitu owner dari Real Madrid, Joel Glazer, Manchester United, Andrea Agnelli, chairman dari Juventus, dan juga John Henry dari Liverpool, dan pemilik dari Arsenal yaitu Stan Kroenke yang pernah digadang-gadang menjadi pesaing dari Champions League di tahun 2021 yang lalu. Namun karena terjadi penolakan besar-besaran dari beberapa klub dan juga para fans dari masing-masing klub, karena tim ini hanya berkompetisi pada tim-tim besar saja ya, tanpa perlu adanya kualifikasi seperti halnya Champions League ya. Oke, kita tidak akan membahas terlalu panjang ya terkait European Super League, karena itu nantinya akan masuk ke tema sendiri ya teman-teman. Oke, jadi clear ya teman-teman. Jadi sudah mulai tercerahkan nih ya format baru dari Champions League di musim ini dan musim-musim yang akan datang ya. Oke, next kita akan membahas hasil pertandingan Champions League tadi malam, di mana pada scoreboard ada kejadian yang cukup mencengangkan, yaitu Bayern Munchen di pot 1 di kandang sendiri membantai habis 9-2 saat menjamu Dinamo Zagreb ya di pot 3 ya. Di mana Harry Kane itu mencetak 4 gol, salah satunya salah tiganya itu dari penalti. Dan Michael Olise ya, pemain yang sempat diisukan ke Chelsea di musim panas lalu, itu mencetak brace yaitu 2 gol ya. Sedangkan 3 gol lainnya itu dicetak oleh Guerrero, kemudian Sane dan juga Goretzka ya. Luar biasa ya, 9-2 ya. Wow, very amazing guys ya. Sedangkan di match lainnya, Juventus di pot 2 itu di kandang sendiri berhasil menang 3-1 melawan PSV di pot 3 ya. Di mana gol tersebut dicetak oleh Yildiz, kemudian McKennie, dan juga Gonzalez ya. Next, perwakilan Inggris Aston Villa di pot 4 itu berhasil menang tandang ke Young Boys, yaitu di pot 3 dengan skor 0-3, di mana gol itu dicetak oleh Tillman, kemudian Ramsey, dan juga Onana ya.
Kemudian sang juara bertahan Real Madrid di pot 1 itu berhasil menang di kandang sendiri, yaitu 3-1 atas Stuttgart di pot keempat, ya, di mana gol itu dicetak oleh Mbappe, Rudiger, ex Chelsea, ya, meninggalkan free transfer begitu saja. Nah, 2 musim lalu ya kalau nggak salah ya. Kemudian Endrick. Oke, next. Striker masa depan Chelsea yaitu Victor Gyökeres berhasil mencetak 1 gol membawa Sporting menang, yaitu Sporting di pot 3 itu menang di kandang sendiri dengan skor 2-0 melawan Lille di pot 3, sedangkan gol lainnya dicetak oleh The Bus. Kemudian next kembali wakil Liga Inggris lainnya yaitu Liverpool di pot 1 berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke AC Milan, yaitu Chelsea-nya Italia. Ya, AC Milan di pot 2 ya teman-teman dengan skor 1-3 ya. Padahal Pulisic ini berhasil mencetak gol terlebih dahulu di menit ketiga ya. Namun Liverpool melalui Konate, Van Dijk, kemudian Szoboszlai itu berhasil membalikan keadaannya. Wow, luar biasa comeback dari Liverpool kali ini ya. Oke, jadi ini semalam sudah berlangsung 6 pertandingan Liga Champions dan nanti malam akan kembali berlangsung 6 pertandingan lagi dan dilanjutkan besok malamnya lagi ya. Akan ada 6 pertandingan lagi. Jadi total ada 3 hari untuk pertandingan Liga Champions, berbeda pada musim yang lalu hanya 2 hari saja. Setelah itu Europa League, setelah itu Conference League ya. Yang berturut-turut biasanya di dalam 1 minggu itu ya. Jadi tentu format baru ini dapat menambah pundi-pundi dari UEFA untuk dapat lebih banyak lagi sponsor yang masuk dan tentu saja akan menambah cuan-cuan buat UEFA. Makanya klub-klub itu meradang dan mengide ya buat Liga Eropa tandingan karena berdasarkan isu yang beredar itu UEFA dalam mengelola keuangannya itu tidak transparan alias korup. Well, I don't know, mate. Ya, tapi kita tidak usah membahas berlama-lama dan langsung saja masuk ke klasmen sementara dari Liga Champions. Ya, di peringkat 1 sampai 8 itu diisi berturut-turut oleh Bayern Munchen, kemudian Aston Villa, Liverpool, Juventus, Real Madrid, Sporting, Bucharest. Dan karena tidak ada pertandingan yang seri tadi malam ya, maka otomatis peringkat ke 31 sampai 36 adalah klub yang kalah dan langsung terlempar ke zona tidak aman, yaitu PSV, Stuttgart, AC Milan, Lille, Young Boys, dan juga Dinamo Zagreb ya. Oke, next match malam nanti akan ada 6 pertandingan yang berlangsung mulai dari Bologna di pot 4 melawan Shakhtar Donetsk di pot kedua, kemudian Sparta Praha di pot 4 melawan Salzburg di pot 3, kemudian ada Paris Saint-Germain di pot 1 melawan Girona dari Italia di pot 4, kemudian eh, Klub Brugge di pot 2 melawan Dortmund di pot 1 ya. Next, Celtic di pot 3 akan melawan Slovan Bratislava di pot 4. Dan yang terakhir ada match seru. Manchester City di pot 1 melawan Inter Milan di pot 1. Wow. Luar biasa nanti malam ya. Jadi inilah pertandingan yang eh, dirubah. Inilah pertandingan yang seru yang memang tujuannya dari Liga Champions dari UEFA ini mengatur sedemikian rupa ada perubahan format untuk mengatur adanya pertandingan yang seru, match yang seru, karena tim besar bertemu tim besar di awal-awal putaran dari fase liga ini ya. Dibanding dengan yang lalu, pot 1 itu tidak akan bertemu dengan pot 1 karena terbagi dengan sekitar ada kalau nggak salah berapa tim? Berapa grup saya lupa, mungkin ada eh dua 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 16, ada sekitar 8 grup ya, jadi itu tidak akan bertemu ya pot 1 dengan pot 1 ya. Di sini itu sudah terjadi
Jadi pot 1 akan bertemu dengan sesama tim pot 1 di dua tim yang berbeda dan tentu saja acak ya. Mau tandang mau kandang itu sudah diatur dari hasil drawing melalui komputer. Jadi kita akan nantikan performance dari para pemain top seperti Erling Haaland dan juga Ousmane Dembele ya dari Paris Saint-Germain. Jadi apakah mereka dapat terus menunjukkan tren positifnya kali ini, dan keuntungan bagi Chelsea itu tidak bermain di uh, pertengahan minggu ini karena Chelsea baru akan menjalani pertandingan melawan Borough di Carabao Cup di hari Rabu atau Kamis minggu depan ya. Kemudian Conference League masih 2 minggu lagi ya. Karena sebelumnya kita sudah bermain playoff di sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lalu dan mereka tidak bermain. Jadi saat mereka terkuras tenaganya di minggu ini, kita berharap mereka dapat terpeleset tim-tim besar ini di Liga Inggris sehingga Chelsea dapat terus naik ya melawan West Ham nanti. Dan supaya kita berharap uh, tenaga dari para pemain uh, klub yang bermain di Liga Champions maupun Europa League nanti itu terkuras sehingga mengganggu performa mereka dan kita Chelsea dapat terus menanjak ya teman-teman, dan at the end akan menjadi juara Liga Inggris. Amin. Oke, that's all di episode ke-53 kali ini. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you so much. Have a nice day. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.